Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Anda semua. Dengan harapan pertemuan kali ini pun Anda dalam keadaan sehat walafiat, dan kemudian selalu dimudahkan untuk mendapatkan rezeki yang baik, halal dan thayyibah, dan senantiasa dalam perjalanan hidup ke depan selalu dalam bimbingan dan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Kembali bertemu kali ini pun selalu memang yang kita sampaikan adalah panduan tentang pemasangan jodoh untuk menjodohkan, meskipun setiap weton itu bisa dipasangkan, bisa menjadi jodoh dengan segala macam risiko dan ringan beratnya dalam perjalanan hidup itu sendiri. Untuk kali ini yang akan saya pertemukan adalah antara pertemuan Kamis Kliwon dengan Kamis Pahing, kemudian Kamis Kliwon dengan Jumat Pon, di mana selalu saya hitungan ini adalah setelah menikah kita hitung ke depan sepanjang waktu 40 tahun, 40 tahun dibagi 5 pasaran, artinya hasilnya adalah 8 tahunan per periode. Kemudian setiap jawaban yang saya sampaikan atau setiap panduan yang saya sampaikan adalah apa adanya nilai yang dimunculkan, kemudian saya tinggal membaca. Ini menurut hitungan para wasis dulu, para winasis, para beliau-beliau yang punya kemampuan, kemudian saya hanya menyampaikan hitungan itu sendiri. Jadi bukan pendapat saya. Begitu saya sampaikan. Kemudian kali ini kalau Kamis Kliwon dipertemukan dengan Kamis Pahing, Kamis 8 Kliwon 8, kemudian Kamis Pahing, Kamis 8 Pahing 9, maka nilai yang dimunculkan adalah nilai yang punya arti sebagai gosip. Tentu bersyukur bahwa nilai gosip ini dari sisi rezeki, dari sisi ekonomi, dari awal pernikahan mudah digerakkan. Diusahakan pun akan gampang mendapatkan hasil, meskipun sekali lagi saya katakan bahwa dominasinya adalah kekuatannya gosip, jadi mudah kepada gosipnya, tapi rezeki hanya sekedar berjalan lancar-lancar saja, tapi tidak punya kekuatan tertentu. Kemudian masuk pada periode yang kedua, yaitu nilai yang punya arti pegat. 8 tahun panjang waktu biasanya, meskipun bisa lebih singkat, tapi punya arti pegat, yang notabene pegat biasanya ada pegat rezeki, dan selalu saja kesehatan mudah terganggu. Justru di sini setelah ada semacam lumayan kemudian yang dibuat oleh nilai gosip tadi, Anda berhati-hati di sini, jangan sampai Anda menghabiskan modal. Karena berapapun modal yang Anda keluarkan, kejatuhan di nilai pegat ini sangat luar biasa. Justru yang timbul adalah nilai yang biasa sangat merugikan Anda. Tunggu saja sampai kebangkitan pada nilai yang berikutnya, yaitu periode yang ketiga ini, nilai rezeki. Di sini akan muncul kemudahan-kemudahan, apapun yang Anda usahakan akan menghasilkan pendapatan yang baik, ekonomi yang bagus. Maka selalu saya sampaikan bahwa seandainya Anda seorang karyawan, sempatkan waktu yang sempit sekalipun untuk Anda berbisnis, untuk Anda berdagang, berusaha apa saja agar kebangkitan ekonomi ini tertunjang ada pada sisi yang banyak. Di samping sebagai karyawan, ada penghasilan sampingan agar ekonomi Anda menjadi semakin kuat. Masuk kepada periode yang keempat, kemudian nilai seperti yang awal, yaitu gosip, di mana mudah dibicarakan, tapi tetap dari sisi ekonomi berjalan dengan baik. Kalau Anda sudah dibangkitkan pada nilai rezeki pada posisi yang ketiga tadi, di sini tetap ada pergerakan baik, maka mudah-mudahan saja ekonomi Anda semakin kuat. Apalagi masuk pada yang terakhir pun, yang periode yang kelima ini bukan kejatuhan, tapi tetap ada pergerakan maju. Maka kalau Anda usahakan secara baik-baik, tentu saja dalam hal seperti ini, ekonomi keluarga Anda menjadi sangat kuat. Harusnya seperti itu. Jadi kalau saya ulang dari awal, katakanlah nilai pertama memang gosip yang notabene
dominasinya adalah dibicarakan, digunjingkan, tapi pergerakan rezeki tetap mudah Anda dapatkan, meskipun tidak secara kuat. Hati-hati pada periode yang kedua yang notabene adalah kejatuhan di sini. Kalau kurang hati-hati, jangan dihabiskan modal, disederhanakan secara kebutuhan dan pergerakan agar tidak jatuh terlalu dalam. Kemudian menunggu pada periode yang ketiga ini kebangkitan yang kuat, maka usaha ditingkatkan kepada banyak sisi agar rezeki lebih bisa mendapatkan banyak untuk sebagai modal kekuatan Anda membangun, karena memang kesempatannya di sini di periode yang keempat yang notabene gosip tapi tetap ada pergerakan. Di posisi yang kelima pun nilainya kecil satu tapi ada kekuatan tetap bangkit, bukan berarti kejatuhan. Maka harusnya Kamis Kliwon dan Kamis Pahing kalau hati-hati dalam pengelolaan, mudah-mudahan menjadi keluarga yang kuat ekonominya. Begitu, terima kasih saya sampaikan. Saya harap Anda subscribe untuk menyambung pada periode yang berikutnya atau informasi yang akan datang. Terima kasih. Kemudian akan saya sampaikan kemudian sambungan yang berikut, Kamis Kliwon dengan Jumat Pon. Kamis 8 Kliwon 8, Jumat 6 Pon 7. 13, nilai yang muncul adalah nilai pegat. Di mana pegat ini berapapun Anda awal dari pernikahan punya modal, jangan digunakan di sini. Lebih kepada sederhana, jangan sampai ada kejatuhan, karena memang di nilai pegat ini biasanya terbaca kesehatan yang terganggu atau mudah terganggu, kesehatan yang rawan, tapi sekaligus rezeki pun sangat sulit. Apapun yang Anda usahakan justru mentok, jeblok. Jadi sepertinya justru kalau Anda bergerak pada banyak menggunakan modal, justru ada kebangkrutan di sini. Maka saya katakan lebih berhemat, nunggu pada kebangkitan yang berikutnya. Nilai lungguh pada periode yang kedua ini membuat Anda punya kekuatan. Mudah-mudahan saja dengan modal yang Anda simpan tadi, yang Anda berhati-hati, mudah-mudahan bisa bangkit pada periode yang kedua yang nilainya lungguh menjadi sangat luar biasa untuk bangkitnya ekonomi keluarga Anda. Apalagi masuk kepada periode yang ketiga, yaitu nilai jodoh tetap berjalan baik. Di sini periode ini memang dominasinya adalah pasangan yang sangat baik, sangat cocok, sangat sinkron. Boleh dikatakan tidak ada perselisihan, tapi ekonomi pun berjalan lancar. Kemudian masuk pada periode yang keempat, yaitu nilai gosip. Nilai gosip ini hanya pada posisi digunjing, tapi saya sampaikan bahwa itu bukan permasalahan. Yang penting pergerakan ekonomi Anda tetap berjalan baik. Kemudian masuk pada periode yang kelima, ini pun memang bukan pergerakan secara besar-besaran, tapi punya nilai satu ini memang tidak punya dominasi apa-apa. Tapi yang penting bisa diartikan bahwa ekonomi tetap ada pergerakan. Ini yang satu hal yang sangat penting, karena kalau ada kejatuhan, itu apapun yang Anda usahakan justru bisa membangkrutkan modal berapapun yang Anda keluarkan. Maka ada istilah bangkrut dalam hitungan 1 atau 2 hari, tapi di sini sepertinya tidak ada kejatuhan di situ. Justru ketika awal yang sulit Anda harus berhati-hati, kemudian ada kebangkitan di periode yang kedua, nilai lungguh itu tadi ekonomi secara baik maju ke depan, bertambah bagus. Kemudian periode yang ketiga adalah jodoh, periode yang keempat ada gosip yang notabene pergerakan ekonomi ada terus. Kemudian yang kelima pun dengan nilai yang kecil tapi tetap ada pergerakan. Jadi seharusnya setelah Anda bangkit dengan kuat, maka sampai di penghujung periode yang kelima ini Anda tetap merupakan keluarga yang punya ekonomi sangat kuat. Jadi memang sulit di awalnya, tapi mudah-mudahan berjalan mudah dan lancar di 8 tahun yang berikutnya. Demikian penjelasan saya, mudah-mudahan cukup jelas. Kalau ada kekurangan saya minta maaf. Sekali lagi, semua orang dari awal, kalau ada kekurangan dan kesalahan, semoga saja kepada kita semua Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan dan ridhonya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.